Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita lanjutkan, kita mentelaah bersama, kita atau ana bacakan, ya kita mendengarkan, dan kita mencari mendapatkan faedah dari penyampaian oleh As-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah taala pada hadis yang kedua di sini, yaitu hadis syarhu hadisin, yaitu penjelasan tentang hadis, doa dari Rasulullah SAW. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, artinya Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, dalam riwayat itu wal iffata, artinya kemuliaan diri, kemudian juga al-ghina artinya kekayaan. Nah, di sini qala as-Syaikh hafizallahu taala, rawa al-Imam Muslim fi sahihihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berdoa seperti ini, mengucapkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadza du'aun 'azimun jami'un ishtamala ala arba'ati mataliba 'azimah wa hiya al-hidayah wat taqwa wal ifaf wal afaf wal ghina. Ini doa yang sangat agung, yang menjamak semua dari doa-doa itu, yang terkandung di dalamnya, mencakup di dalamnya ada 4 permintaan yang sangat besar. Ada 4 permintaan yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yaitu Rasulullah memohon hidayah, memohon petunjuk, memohon kepada Allah ketakwaan, memohon kepada Allah kemuliaan diri, kemudian juga memohon kepada Allah kekayaan. Doa Nabi SAW ini yang didoakan oleh Nabi dengannya 4 ini, ya di situ terkumpul, yang terkumpul di sini dalam 4 doa ini menunjukkan kemuliaan daripada yang dipinta oleh Rasulullah SAW ini, menunjukkan pentingnya ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan diri itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memohon kepada Allah doa ini dalam seluruh keadaan kita. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, beliau rahimahullah mengatakan seperti ini, wa mimma yustahabu ad-du'a bihi fi kulli mautin. Nah, seorang ulama salaf, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, yaitu Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau mengomentari atau memberikan syarah daripada doa ini, yaitu di antara yang disunnahkan, disukai kita berdoa dengannya dalam setiap keadaan kita,
fi kulli mautin, dalam keadaan di mana saja kita berada, yaitu kita berdoa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian beliau mengakhiri dengan ucapannya wallahu a'lam. Jadi beliau katakan di antara doa yang sangat disukai untuk kita berdoa dengannya pada setiap keadaan kita, di setiap tempat, di segala tempat, yaitu doa kita meminta kepada Allah al-afwa, kemaafan dan keafiatan. Kemudian juga kita berdoa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, di sini dijelaskan oleh As-Syaikh Abdul Razak hafizallahu taala, hidayah itu wal hidayatu tatanawalu al hidayata ila kulli masalihil abdi min amri dinihi wa dunyahi. Jadi hidayah ini, petunjuk ini tercakup di dalamnya petunjuk kepada semua kebaikan, semua kemaslahatan seorang hamba dalam perkara dunia, dalam perkara agamanya dan perkara dunianya. Adapun at-tuqa, ketakwaan di sini tercakup di dalamnya, mencakup di dalamnya yatanawalul abdu an kulli ma yashatullahu minasyirki wal ma'asi wal akhlaqid dzamimah. Jadi dengan kita meminta ketakwaan kepada Allah itu artinya seorang hamba itu mohon kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua apa yang membuat Allah murka, membuat Allah marah dan murka. Dari apa? Perbuatan kesyirikan, perbuatan kemaksiatan dan akhlak-akhlak yang buruk. Adapun wal ifaf, wal afaf atau wal iffata wa firiyatan al iffah, yani huwa at-tanazzuhu wal bu'du an kulli ma la yahillu wa la yubahu. Jadi kita memohon kepada Allah kemuliaan diri, al-iffah ini yaitu penjagaan diri atau kemuliaan diri kita ini, memohon kepada Allah agar kita disucikan, dijauhkan, dibersihkan dan dijauhkan kita dari seluruh hal-hal yang tidak halal dan tidak dibolehkan, tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan dalam agama ini. Kemudian juga wal ghina artinya kekayaan ini maksudnya adalah kekayaan hati, ghina'un nafsi wa qana'atuha bima qasamallahu subhanahu wa ta'ala. Artinya kekayaan di sini artinya kekayaan hati dan kita mendapatkan sifat qanaah, kita merasa cukup, kita Allah berikan kita kecukupan dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari rezeki dan seterusnya. Jadi kita kekayaan hati kita dan kita merasa cukup, kita memiliki sifat qanaah dengan apa yang Allah berikan atau bagikan kepada kita semua dari berupa rezeki dan seterusnya. Oleh karena itu fajama'a hadzal hadis khairat dunya wal akhirah fi man razaqallahu ta'ala fi man razaqallahu al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi maka dalam hadis ini menggabungkan kebaikan dunia bagi orang-orang yang Allah berikan rezeki kepadanya berupa hidayah, ketakwaan, kemuliaan diri dan kekayaan. Dengan itu dia akan mendapatkan dengan itu dia akan meraih dua kebahagiaan dunia, sa'adatad dunya wa sa'adatal akhirah, yaitu kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan kelak di akhirat. Nah, kemudian juga seorang ulama qala At-Tibi rahimahullah atlaka al-huda wa tuqa yatanawalu kullama yang bagi an yahtadiya bihi ilaihi min amril ma'asi wal ma'adi wa makarimil akhlaq dan seterusnya. Yang kemudian di sini Imam At-Tibi rahimahullah saya membawakan perkataan ulama, yaitu dimutlakan hidayah kemudian juga ketakwaan. Jadi secara mutlak hidayah dan ketakwaan itu dengan itu kita akan meraih semua apa-apa yang sepantasnya. Dengan itu kita akan mendapatkan hidayah, dengan itu kita akan mendapatkan kebaikan, hidayah, petunjuk dalam perkara kehidupan kita di dunia ini dengan kehidupan kelak di akhirat. Wal amril ma'asi, jadi al-ma'ashi, jadi maksudnya kehidupan kita di dunia ini, kemudian juga kehidupan kita nanti kelak di akhirat, dan juga kita dengan itu kita akan mendapatkan meraih akhlak-akhlak yang mulia. Dan juga tentunya juga wa kullu ma yajibu ayyattaqi minhu, dan juga terkandung dalam doa ini yaitu semua apa-apa yang kita wajib untuk kita menjaga diri darinya, dari perbuatan kesyirikan, dari perbuatan kemaksiatan, dan juga akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang buruk. Dan juga kita wa talabul afaf wal ghina takhtasun ba'da ta'mim. Jadi adapun meminta kemuliaan diri dan meminta kekayaan jiwa ini itu adalah dikhususkan lagi setelah secara umum tadi. Jadi hidayah dengan ketakwaan itu secara mutlak umum, lebih dikhususkan lagi dengan
permintaan kita al-iffata wal ghina atau al-afaf wal ghina itu khusus. Jadi setelah secara umum antara dua tadi, yaitu secara mutlak tadi petunjuk dan ketakwaan, kemudian dikhususkan lagi dengan permintaan untuk kemuliaan diri dan juga kemuliaan diri dan juga kekayaan. Maksud di sini adalah kekayaan hati tadi. Nah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, amal afaf wal iffata fa huwa at-tanazzahu amma la yubahu wal kaffu anhu. Jadi adapun makna daripada kata al-iffah dengan al-afaf ini, yaitu kita memurni atau kita menjaga diri kita, menyucikan diri kita dari apa-apa yang tidak boleh dilakukan, dan juga kita wal kaffu anhu, jadi kita menjaga menahan diri darinya, ya bisa sepertinya jika di dalam artinya itu menahan diri kita, misalnya meminta-minta, nanti ada di bawahnya tentunya ya. Wal gina artinya huwa gina'un nas wal istighna'u anin nas. Al gina ini artinya kita memiliki kekayaan hati, wal istighna'u anin nas, jadi kita tidak merasa butuh kepada manusia, maksudnya tidak menjaga diri meminta-minta, jadi meminta-minta, jadi memohon kepada Allah agar kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, kita memiliki sifat qanaah dan kita tidak meminta-minta kepada manusia. Al istighna'u anin, jadi kita tidak merasa membutuhkan manusia dalam artian meminta-minta kepada manusia. Wa amma fi aidihim, nah ini dikatakan wa amma fi aidihim, dan apa-apa ya kita tidak meminta-minta pada apa yang ada pada di sini dikatakan aidi, maksudnya pada manusia, maksudnya yang ada pada yang dimiliki oleh orang lain atau manusia. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada sedikit penjelasan yang sangat lembut atau sangat lebih terperinci lagi oleh seorang ulama, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam beliau memberi syarah dari hadis ini. Doa ini katanya beliau rahimahullah adalah doa yang mencakup semua dan yang paling bermanfaat, doa yang mencakup dan juga paling bermanfaat. Wa anfa'aha wa huwa yatadamu, yaitu di sini terkandung di dalamnya kita memohon kebaikan agama kita, memohon kebaikan dunia kita, karena sesungguhnya petunjuk ada hidayah itu adalah al-ilmu an-nafi. Jadi al-huda ini artinya jamaah sekalian, petunjuk di sini adalah katanya beliau rahimahullah huwa adalah ilmu nafi, adalah ilmu yang bermanfaat. Wattuqa artinya al-amal as-salih, wa tarku ma nahallahu wa rasuluhu anhu. At-tuqa artinya amal yang salih, dan kita meninggalkan, mohon kepada Allah agar mampu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Rasulnya darinya. Dan juga wabidzalika, dengan hal demikian maka akan baiklah agama kita. Sesungguhnya fa inna din, sesungguhnya agama ini adalah ulumun nafi'ah wa mari'un shadiqah. Jadi sesungguhnya agama ini adalah kita dapatkan dengannya agama kita yang baik, dengan itu kita akan ilmu yang bermanfaat, dan juga kita mengenal dengan sebenarnya, jadi wa ma'arif as-shadiqah, jadi betul-betul kita mengetahui dengan benar yang hak ini ya, fahyal huda, jadi kita ilmu yang bermanfaat dan kita juga mengenal dengan benar, itulah petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamun bi taatillah wa rasuluhu fa huwa at-tuqa. Adapun kita bisa menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti yang kita lakukan sekarang, min siyamin wa qiyamin wa kulli taatin, dan ketaatan kita pada Allah Rasulnya, itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-afaf wal ghina, adapun doa kita kepada Allah, yaitu kita memohon al-afaf wal ghina, di situ terkandung di dalamnya bahwasanya ini al-afaf anil khalqi, jadi kita menjaga diri, jadi kemuliaan diri dari meminta-minta kepada manusia, dan tidak ada ketergantungan hati kita kepada manusia, kepada apa yang ada pada manusia, minal kifayah. Jadi kita terjaga betul dari ketergantungan hati kita kepada manusia, kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Wa bidzalika tatimu sa'adatul hayatid dunya, sa'adatul hayatid dunya warrahah alqalbiyah wa hiya hayatut thayyibah. Nah, dengan hal ini maka akan sempurnalah kebahagiaan hidup kita dunia ini, dan juga warrahah alqalbiyah, hati kita akan menjadi tentram, menjadi nyaman, menjadi
nyaman atau tenang hati kita, itulah hakikatnya daripada kehidupan yang baik di dunia ini. Faman ruziqa al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina nala as-sa'adataini wa hassana kulla matlubin wa naja min kulli marhubin. Barang siapa yang Allah berikan rezeki berupa petunjuk, berupa ketakwaan, berupa kemudian diri dan kekayaan hati, maka sungguh dengan itu dia telah meraih dua kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan dengan itu dia akan memperoleh mendapatkan semua apa yang dia pinta dan inginkan, wa naja min kulli marhubin, dan dia akan selamat dari semua apa yang dia takutkan atau dia khawatirkan. Nah, jadi seperti itu ikhwas sekalian. Mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini bermanfaat buat ana dan antum semua. Ini ada sedikit mungkin lebih tafsir lagi oleh Syekh Abdul Razak menjelaskan amma qauluhu ta'ala amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun perkataan atau doa yang Rasulullah at-tuqa di sini, Syekh Abdul Razak menjelaskan, jadi fal muradu bit taqwa taqwallahi. Jadi yang maksud dengan at-tuqa di sini atau at-tuqa artinya kita bertakwa, bit taqwa. Jadi muradu bit tuqa atau takwa adalah taqwallah. Jadi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu at-tuqa ay yuwaqqihu ila taqwallah. Jadi subhanallah, ay yuwaffiqahu ila taqwallah. Jadi di sini jamaah sekalian, Rasulullah SAW meminta kepada ketakwaan itu at-tuqa, artinya ketakwaan kepada Allah. Maka Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala at-tuqa, artinya adalah ayyuwaffiqahu ila taqwallah, agar senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan itu dipinta agar apa? Agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada ketakwaan kepada Allah. Li'anna Allah taala huwallazi biyadihi maqalidu kulli syai'in, karena di tangan Allah lah segala sesuatu ini diubah, dibolak-balik itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dikulasi dibolak-balik itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, mampu membolak-balikan hati manusia. Maka di antara juga doa, nanti juga ada di sini doa Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian Syekh menjelaskan fa idza wukila al-'abdu ila nafsihi doa wa lam yahsul ala syai'in. Apabila manusia ini diserahkan seluruhnya pada dirinya sendiri, maka dia akan tersesat, dia akan tidak mendapat apa-apa. Dia doa artinya hilang semuanya, akan doa dia akan hilang atau tersesat. Wa lam yahsul ala syai'in, dia tidak akan dapatkan sesuatu pun. Oleh karena itu fa idza waffaqahu Allahu azza wa jalla wa razaqahu at-tuqa sara mustaqiman ala taqwallah. Maka apabila Allah memberikan taufik kepadanya dan diberikan rezeki berupa ketakwaan, maka niscaya dia akan menjadi orang yang istiqamah, sara mustaqiman ala taqwallah. Maka dia akan menjadi orang yang mustaqim, istiqamah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu semua tentunya Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, tetapi selalu Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berikan ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Jadi begitu dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak tentang permohonan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala at-taqwa di sini. Adapun wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-afaf, artinya al-muradu bihi ayyamunallahu alaihi bil ifaf wal iffa wal afaf wal iffa an kulli ma haramallahu alaihi. Nah, di sini jemaah sekalian, yaitu Rasulullah SAW berdoa, yaitu al-afaf, meminta kepada Allah. Yang dimasukkan di sini adalah ayyamunallahu alaihi bil afaf wal iffa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan diri, menjaga diri dari setiap apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Jadi dijaga oleh Allah kemuliaan diri. Jadi dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu, maka di sini dikatakan fayakunu atfuhu ala taqwa, maka sini di ataf, artinya disandarkan kepada ketakwaan di sini min babi atfil khas alal am. Oleh karena itu setelah ketakwaan tadi al-huda wa tuqa, kemudian di waw ataf, artinya di ataf, artinya disandarkan lagi kepada, diikutkan, diiringkan dengan
al-ifah dan afah dan al-ghina ini artinya jadi mengiringkan dari yang khusus dari yang umum. Jadi dari yang khusus kepada dari umum tadi. Jadi secara umum adalah al-huda wa tuqa, dan secara khusus lagi adalah al-afafa wal ghina. Nah, kemudian juga ini fal afafu ay ya'ifaq an kulli ma haramallahu alaihi fima yata'allaqu bi jami'il maharim allati haramahallahu taala. Jadi al-ifaf di sini atau al-afaf itu artinya menjaga diri kita, terjaga kita dari semua apa-apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala atasnya, ya di atas Rasulullah SAW yang berdoa tentu, dan kita juga insyaallah taala jemaah. Kemudian tentu saja di sini adalah semua itu ada kaitan semuanya dengan terkait dengan semua apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati harramallahu azza wa jalla, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal ghina, adapun qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi amma al-ghina, adapun kekayaan di sini fal muradu bihi al-ghina amma siwallah, jadi kita tidak membutuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-ghina amma siwallah, jadi kita tidak membutuhkan semua kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Ai al-ghina anil khalqi, yaitu di sini jelaskan ai al-ghina anil khalqi bihaitsu la yaftatirul insana ala ahadis siwa rabbah. Jadi ila bihaitsu la yaftaqirul insanu ila ahadin siwa rabbahu azza wajalla. Jadi kita merasa tidak membutuhkan manusia, yaitu agar apa? Ayaftaqirul insanu ila ahadin siwa rabbihi azza wajalla. Jadi manusia tidak merasa membutuhkan. Jadi manusia itu betul-betul tidak membutuhkan atau tidak meminta iftiqar, tadi merasa miskin atau tidak merasa fakir, tidak betul-betul membutuhkan semua itu kepada seorang pun dari makhluknya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insan idza waffaqahu Allah wa manna alaihi bil istighna 'anil khalqi sara azizan nafs ghairu zalilin. Oleh karena itu seorang manusia apabila Allah berikan taufik kepadanya, ya, dan diberikan nikmat berupa istighna 'anil khalq, jadi tidak merasa membutuhkan manusia, sara azizan nafsi, jadi maka dia akan memberikan kemuliaan diri, kemuliaan hati. Jadi dia akan mulia di hadapan manusia juga tentunya. Jadi kalau dia tidak merasa membutuhkan manusia, kalau Allah berikan dia taufik untuk seperti ini, untuk bisa memiliki sifat ifah di sini, maka dia akan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan dia nikmat berupa al-istighna 'anil khalqi, tidak merasa membutuhkan manusia, maka dia akan menjadi orang yang memiliki kemuliaan jiwa, tidak akan rendah diri atau tidak akan rendah. Ya, na'am, li'anna al-hajata ilal khalqi dhullun wa mahanatun. Karena memang kalau kita butuh kepada manusia itu nanti akan, ya, dia itu apa? Nasallallahu alaihi, yaitu zullun wa mahanatun. Dia adalah kerendahan dan kehinaan. Wal hajatu ilallahi izzun wa ibadatun. Adapun kita merasa butuh kepada Allah, maka di situ adalah kemuliaan dan juga itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yas'alullaha, jadi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa sallallahu alaihi wasallam yas'alullaha al-ghina fa yanbaghi lana an nahtadiya bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memohon kepada Allah al-ghina, maka sepantasnya bagi kita untuk mencontoh kepada Rasulullah SAW dalam berdoa seperti ini. Wa annas 'alallaha al-huda wa tuqa wal ifafa wal ghina. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Sebagaimana di sini ada jelaskan panjang sampai beliau hafizahullah taala membawakan perkataan bahwasanya li'anna haula'il mad'un hum bi anfusihim la yamlikuna li anfusihim sayya. Karena yang kita minta itu kepada makhluk itu, padahal mereka hakikatnya tidak memiliki sesuatu apapun. Sebagaimana kalau Allah Ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Wa qala lahu qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Ya, jadi katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala padaku, dan aku tidak mengetahui perkara gaib, wa la aqulu lakum inni malak, dan aku tidak katakan pada kalian aku adalah seorang malaikat. Atau juga dalam ayat yang lain, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah.
Ya, kemudian Rasulullah SAW berfirman oleh Allah SWT, katakanlah sesungguhnya la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Sesungguhnya aku tidak berkuasa untuk berikan pada diriku. Aku tidak mampu untuk memberikan pada diriku ini kemanfaatan dan juga tidak memberikan kemudarat kecuali illa masyaallah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu segala sesuatu kita minta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa Anda sampaikan, yang mampu Anda sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat buat diri Anda dan antum semua. Barakallahu fikum. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.